semangat. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami percaya sebelum kami istirahat, kami mau dengar apa yang jadi firman-Mu, supaya firman menjadi rema, jadi kekuatan, membuat kami bangkit. Kami tidak perlu lagi melihat dunia ini dengan segala kemegahannya, karena kami tahu Tuhan punya berkat tersendiri yang spesial buat setiap orang yang setia menantikan Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, tetap semangat ya, walaupun malam-malam. Maaf hari ini malam saat teduhnya ya, karena saya juga tadi ada di Bali, tapi tidak apa-apa, sebentar aja, yang bisa ikut biar bisa ikut ya. Yuk kita lihat malam ini saya akan berkhotbah tentang investasi, bagaimana berkat itu ada di atas kepala orang benar ya. Kita selalu merasa bahwa jadi orang benar itu rugi gitu ya. Kita merasa jadi orang benar itu kok tidak seenak hidupnya orang lain. Kita merasa Tuhan kok hidup saya seperti ini sementara orang berdosa kok tambah nyaman. Kita sering kali merasa jadi orang benar itu sesuatu yang merugikan ya. Tapi senyatanya kita tahu selama kita hidup bahwa jadi orang benar itu tidak pernah sia-sia. Kita semua pasti akan melihat sesuatu yang luar biasa. Nah, tadi pagi saya khotbah di Victory Bali. Ya, saya berkata tentang 3 hal. Jangan pernah mempersalahkan keadaan. Jangan pernah mempersalahkan kenapa saya jadi orang benar kok bodoh, kenapa kok aku bisa gagal, padahal aku sudah berdoa, aku sudah melakukan firman, tapi kenapa kok rasanya hidup ini banyak kegagalan. Nah, kita percaya bahwa malam ini kita mau belajar sesuatu yang singkat tapi membuat kita sadar bahwa kehidupan orang benar itu nggak ada yang dinamakan sia-sia. Ya, masalah itu bukan masalah yang tadi pagi saya bahas. Yang kedua, yaitu jalani aja masalah, bukan disesali. Yang ketiga, masalah itu masalah ya, mengoreksi langkah hidup kita. Masalah mulai mengkoreksi hidup kita. Nah, hari ini malam ini saya akan membahas tentang berkat ada di atas kepala orang benar. Yuk kita lihat Amsal 13 ayat 21 dan 22. Jangan pernah merasa rugi jadi orang benar. Makanya kenapa firman Tuhan berkata, jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Itu salah satu alasannya. Ini kenapa bayang ya? Lampunya bayang bentar. Jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Kenapa? Alasannya karena kita tahu bahwa ketika kita terus melakukan sesuatu yang baik, walaupun tidak adil, hidup sudah baik malah menderita, sudah baik malah dijadikan keset, sudah baik malah ditipu, dibales yang jahat ya. Kita jangan pernah merasa rugi. Mungkin balasannya dari manusia, dari dunia ini kita tidak menikmati, tapi balasan dari Tuhan itu pasti terjadi. Nggak mungkin nggak. Saudara pikir orang yang hari ini setia dengan pasangan hidup, suami yang nggak setia itu sia-sia, bodoh? Nggak. Apakah ketika kita mengampuni orang yang menyakiti kita bertahun-tahun kita bodoh? Nggak. Apakah kita hari ini direndahkan orang yang selalu kita sayangi, kita direndahkan, kita dihina ya? Tadi ada seorang ibu yang konseling juga nangis-nangis bagaimana dia dihina sama suaminya ya. Dia dikatain bahwa dia istri yang tidak berguna,
istri yang sudah siap-siap untuk diusir sewaktu-waktu, dan waktu dia mengetahui seperti itu dia sangat terpukul. Dia berkata selama ini hidupnya itu cuman mengabdi sama suami, hidupnya hanya mengabdi pada suami dan anak-anak. Dia itu tidak pernah melakukan sesuatu yang menurut dia sudah melakukan terbaik, mulai menyiapin makanan, mulai menyiapkan makanan buat anak sekolah, buat suami pergi ke kantor, pulang sudah disiapin makanan. Bahkan suaminya juga sudah disiapin. Tidak pernah yang namanya dia berkeluh kesah jadi istri. Tapi apa balasannya? Suaminya mengatakan ya sama wanita lain bahwa dia akan siapkan istrinya itu akan diusir sewaktu-waktu karena suaminya sudah tidak punya rasa hormat cinta lagi sama istrinya. Bayangin saudara, kalau seorang istri membaca seperti itu rasanya terpukul ya. Dia bilang pengabdiannya kok sia-sia. Saya cuma bilang, ibu, tidak ada pengabdian yang sia-sia. Ibu tetap berbuat baik sekalipun hari ini suamimu berkata sewaktu-waktu bisa diusir dan tidak dianggap sebagai istri lagi. Ibu tidak usah takut, keadilan Tuhan pasti terjadi. Jangan gara-gara perkataan suamimu ini membawa ibu berhenti berbuat baik. Buat apa saya berbuat baik kalau dia sudah tidak menghargai saya, dia sudah mau mengusir saya sewaktu-waktu. Jangan pernah berpikir yang buruk, tapi tetap lakukan bagian kita. Saudara percaya, hidup ini lakukan aja bagian saudara. Saya sekarang prinsip hidup itu mau gampang saudara, saya nggak mau pusing dengan keadaan. Kalau dulu saya selalu mikiri buat apa berbuat ini, kehidupan saya ke depan gimana, nanti kalau tidak terjadi gimana. Itu dulu, semakin sulit hidup saya, semakin berat beban saya. Hari ini saya cuma berpikir simple. Saya selalu berkata, kapan lalu waktu ibadah, hari apa ya saya pernah ibadah, waktu itu hujan deras saudara. Saya selalu ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, aku cuma bisa berdoa ya, supaya walaupun hujan ini deras, Tuhan berhentikan semua hujannya. Kalaupun masih hujan, Tuhan, selebihnya urusan Tuhan, supaya ibadah ini Tuhan kirim bangku-bangku di mana orang bisa datang pada waktu hujan juga. Saudara percaya, saya cuma berdoa simple. Saya cuma berkata, selebihnya itu urusannya, bagiannya Tuhan. Bagian saya cuma minta belas kasihan Tuhan, minta kemurahan Tuhan supaya hujan itu berhenti. Waktu saya cuma berbicara simpel, hujan deras saudara ya, hujan itu deras. Saya pikir ya orang-orang yang sudah hujan deras biasanya takut banjir, takut ini. Tapi apa yang terjadi? Hujan tiba-tiba reda, dan kemudian tidak lama kemudian sebelum ibadah kurang berapa menit, bangku-bangku itu sudah dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Lihat saudara, hari ini mungkin kita juga tidak bisa sebagai orang benar. Mungkin hidupmu sudah benar, hidupmu sudah melayani suami, istri, anak-anak, bapak-bapak juga sudah melakukan yang terbaik untuk keluargamu. Tapi hari ini perlakuan tidak adil itu ada, sudah tidak jadi masalah. Bagian kita sudah kita lakukan, selebihnya itu urusan Tuhan. Hari ini tidak usah takut, yuk kita baca Amsal. Saya cuma bahas kitab Amsal 13 ayat 21 sampai 22. Setelah itu kita selesai ya. Perenungan ini membawa kita tetap semangat. Jangan karena orang belum berubah, saudara juga berubah. Hari ini pastikan jangan pernah berubah. Responmu yang benar berubah hanya karena hari ini engkau disakiti orang bertahun-tahun, engkau difitnah orang, engkau dikhianati orang, engkau ditusuk hidupmu dari belakang. Hari ini percayalah, semua yang jahat yang kita terima
itu tetap lakukan yang baik buat Tuhan. Kalau kita melakukan buat Tuhan, percayalah selebihnya itu Tuhan yang akan melakukan yang terbaik buat kita. Tangkep ya, kalau kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, jangan tanggung-tanggung, jangan kasih ampas, jangan setengah-tengah, mengampuni jangan setengah-setengah, melayani suami jangan setengah-tengah, melayani istri yang tidak baik jangan setengah-setengah, melayani anak-anak yang tidak hormat sama kita jangan setengah-tengah, mengampuni teman yang nusuk hidupmu dari belakang jangan setengah-setengah. Selama kita tidak setengah-setengah, maka percayalah kita melakukan bagian kita untuk Tuhan, maka Tuhan pasti melakukan bagiannya yang terbaik buat saudara dan saya. Amsal 13 ayat 21 dan 22. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Makanya tiap kali saya khotbah, ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun, ndak usah lihat orang jahat yang semakin tega, semakin jahat, kok tambah gemuk. Saudara percaya mereka hanya tunggu jatuh pada waktunya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu tidak mungkin berubah. Sekalipun hari ini musuh di depanmu semakin menginjak-injak hidupmu, semakin menyakiti, semakin raja tega, karena jelas firman Tuhan berkata, orang berdosa akan dikejar oleh malapetaka. Apa artinya? Orang bisa rebut suami orang, ya, orang bisa rebut istri orang bisa bawa kabur uangnya orang bisa menfitnah orang lain. Tapi kalau hidupnya dikejar oleh malapetaka, apa yang mereka peroleh dengan berdosa, dengan dosa yang mereka lakukan, hanya tunggu jatuh pada waktunya. Karena orang kalau dikejar malapetaka, bayangin saudara, hidup dengan bermegah-megah, menari di atas penderitaan orang, tapi tanpa dia sadari ada satu kebenaran yang tidak akan pernah berubah, yaitu firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Bu, wanita tobat gimana? Orang yang berdosa dikejar oleh malapetaka. Wanita tobat juga dikejar oleh malapetaka. Makanya saudara tidak perlu membalas. Saudara tidak perlu balas. Kalaupun kita ditampar pipi kiri, tidak usah balas saudara. Percayalah, tanpa saudara balas, tanpa saudara doakan yang buruk, mereka juga sudah dikejar oleh malapetaka. Firman itu tidak pernah gagal saudara. Mungkin kita berpikir, kok enak, lihat kiri kok enak, lihat orang berdosa kanan enak, tetangga depan enak, tetangga belakang enak, wah, orang yang nyakiti hidupmu enak, semua enak. Sementara kita babak belur. Tapi satu hal saudara, jangan takut. Berdirilah teguh jadi orang benar. Tidak usah balas. Semakin kita membalas, nanti kita juga dikejar yang namanya bayar harga akibat mencuri haknya Tuhan. Bukankah pembalasan, penghakiman, ya, penghukuman itu haknya Tuhan. Kita tidak berhak mengambil. Kalau kita mengambil haknya Tuhan, nanti kita totalan sama Tuhan. Lebih baik kita hari ini yuk jadi orang benar. Percayalah Tuhan mau saudara tetap tenang aja, disakiti ya tidak apa-apa. Kamu mau menindas hidup saya, pembalasan itu akan terjadi karena tanpa saudara doakan yang buruk, ternyatanya malapetaka itu sedang mengejar hidup orang berdosa. Saudara tidak usah takut, saudara tidak usah teriak-teriak, Tuhan balas, tidak usah. Itu nanti Tuhan menilai hatimu kotor. Bukankah kita harus memberkati, mengampuni orang yang menyakiti kita, bukan malah mendoakan, bukan malah mengutuki. Nanti yang namanya kutuk,
doa-doa yang buruk itu kembali menimpa kita. Hati-hati loh saudara. Kalau saudara suka mengutuki orang berdosa, mengutuki orang yang sakiti hidupmu, nanti kalau misalnya saudara berdoa setruk Tuhan, setruk, nanti setruk itu kembali kepada kita sendiri. Karena senyatanya orang benar itu tidak boleh mendoakan, menghukum, mengutuki, itu berdosa di mata Tuhan. Walaupun kita hidup dibuat susah oleh orang lain, apa yang firman Tuhan katakan, doakan musuhmu, berkati musuhmu, ampuni musuhmu. Berat juga ya Bu jadi orang benar, jelas, karena kita belajar karakter Kristus. Kristus tidak pernah membalas kutuk dengan kutuk. Kristus tidak pernah membalas caci maki dengan caci maki. Kristus tidak pernah mengajarkan balaslah kejahatan dengan kejahatan. Kristus tidak pernah mengajarkan tampar pipi kiri, balas tampar kembali. Tapi satu hal, Tuhan Yesus selalu mengajarkan, ampunilah semua musuh-musuhmu. Ampunilah, doakan, berkati. Jangan pernah mengutuki orang-orang yang menyakiti hidup kita, yang membuat hidup kita susah hari ini. Mungkin orang dibawa kabur sampai bangkrut, susah saudara. Orang ditipu orang, ya ada seorang ibu yang karena ditipu seseorang teman baiknya, sampai hari ini dia tidak bisa ngampuni. Dia berkata, kelewatan Bu, teman saya ini dari susah, kemudian datang nangis-nangis minta bantuan saya ndak punya uang. Dia hari itu berkata, tolonglah saya ini orangnya ndak tega Bu, saya pinjemin sertifikat, saya gadaikan ke bank, uangnya dia bawa, kok tega Bu, dia tahu loh itu harta saya, kalau saya mungkin dibawa kabur, saya ndak bisa tebus rumah itu, saya nggak punya rumah Bu. Saya itu saking temen baik, ndak nyangka kalau dia bisa seperti itu, malah dia kabur. Sekarang teleponnya ditelepon ndak bisa Bu Eli. Saya kecewa, saya sakit hati Bu Eli, saya ndak bisa ngampuni teman saya. Sampai hari-hari ini saya sakit-sakitan Bu Eli. Saya sering sakit, saya sulit tidur sekarang. Saya berkata, Bu, Ibu jangan salah berespon. Ibu tahu, Ibu ndak usah marah. Ibu percaya kalau Ibu ngampuni, Ibu legowo, memang ndak masuk akal. Bayangin rumah cuma satu digadein, sekarang Bu saya nggak bisa bayar berapa bulan angsuran bank, rumah ini sudah mau dilelang Bu Eli. Gimana Bu kalau saya dilelang, saya nggak punya rumah. Saya cuma berkata, Bu percaya. Ibu mungkin secara akal Ibu berpikir hidupmu sudah habis, tapi bukan buat Tuhan. Saya cuma berkata waktu itu Tuhan pasti kembalikan rumahnya Ibu, tenang. Saudara percaya mujizat terjadi. Dan Ibu ini tiba-tiba dapat mujizat. Dari satu kota kecil, ya saya tahu Ibu ini tinggal di kota yang bukan besar. Tiba-tiba ada saudaranya yang ada di kota besar di Jakarta. Itu tiba-tiba mengabari bahwa dia punya rumah yang kosong. Ibu ini daripada tinggal di kota kecil, lebih baik ibu ini tinggal di kota besar, di mana rumah dia sediakan untuk membantu dia juga mengendalikan beberapa usahanya, dan ibu ini dipindahkan sama anaknya. Saudara lihat ya, cara Tuhan tidak pernah terpikirkan, ajaib. Ibu ini malah diganti rumah yang jauh lebih besar. Makanya ndak usah mengharapkan manusia. Saudara semakin sakit hati, saudara ndak akan pernah untuk menikmati kelihat kebaikan Tuhan. Karena orang yang sakit hati itu hidup dalam gelap. Saudara, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Makanya kalau kita jadi orang benar, berkat itu selalu ada di atas kepala orang benar. Bahkan firman Tuhan berkata, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Ibu ini menikmati kebahagiaan yang dia tidak pernah duga-duga. Tuhan gantikan dengan rumah yang jauh di kota yang lebih besar, jelas jauh lebih mahal. Dia dipindahkan sama anaknya juga di satu kota, karena ibu ini suaminya sudah meninggal. Dan ibu ini waktu pindah ke Jakarta, dia WA saya, dia berkata, terima kasih Bu Eli buat dukungan support mental saya. Pada waktu itu kalau mental saya sudah hanya ikuti kata hati saya, sakit hati saya, balas dendam sama teman saya, kurang ajar. Mungkin kalau itu yang terjadi,
tanpa mental orang benar, saya tidak menikmati kebahagiaan ini. Tapi bersyukur saya dengar apa yang Ibu Eli katakan, sehingga saya hari ini bisa pindah ke kota Jakarta. Saya menikmati rumah yang jauh lebih besar dari yang diambil teman saya itu. Saya percaya, saya mungkin tidak tanya beberapa saat, saya yakin temannya itu dikejar malapetaka. Ibu ini di-upgrade sama Tuhan, karena jelas firman itu tidak pernah berubah, saudara. Hari ini engkau berubah karena engkau disakiti orang, dirugikan orang. Hidupmu berubah. Tadinya punya rumah, tidak punya rumah. Tadinya dicintai suami, sekarang tidak dicintai. Hidup bisa berubah, tapi satu hal, firman Tuhan tidak pernah berubah. Hidupmu tetap dikejar kebahagiaan apabila engkau tidak membalas, apabila engkau tidak sakit hati. Sudah, hari-hari ini masa yang jahat makin jahat. Orang jahat ada di sekitar kita, orang jahat ada di dekat kita. Sewaktu-waktu mereka bisa muncul, tapi satu hal, jangan pernah takut. Hari ini tetaplah jadi orang benar, karena Tuhan tidak pernah menutup berkatnya orang benar. Apakah ketika engkau bangkrut ditipu orang, berkat Tuhan itu nutup? Orang lain bisa membuat hidupmu bangkrut, tapi Tuhan tidak pernah buat hidup orang benar bangkrut. Ada kuasa yang bekerja. Tuhan berkata, nak, tidak usah sakit hati. Walaupun kenyataannya perbuatannya membuat engkau bangkrut. Perbuatan suamimu membuat engkau menderita. Perbuatan istrimu membuat engkau menderita. Perbuatan mertuamu membuat engkau hari ini menderita. Tapi satu hal, engkau tidak perlu berespon salah. Engkau tetap jadi orang benar yang selalu dikejar kebahagiaan. Saya percaya kebahagiaan bukan hanya berhenti sampai kita, pasti sampai anak cucu. Seperti Ayub, walaupun apapun proses yang dia alami, kebahagiaan itu tetap selalu ada. Karena itu firman tidak mungkin bisa gagal. Yang kedua, 22 kita lihat ya. Jadi sekali lagi, orang benar itu balasannya adalah kebahagiaan. Yang ke-22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Wow, orang baik, orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Dari dulu saya paling senang dengan ayat ini. Saya sudah bayangin orang-orang yang nyakiti saya, kekayaannya sudah disimpan sama Tuhan buat saya saat saya tidak membalas. Tangkep ya, sering kali gambaran ini saya berikan buat semuanya kalau saya khotbah. Kalau saudara balas, nanti impas. Tapi kalau saudara tidak balas, maka kekayaan orang yang nyakiti saudara itu disimpan buat saudara. Tangkap, berkatmu double. Sementara kalau kita balas, kita kehilangan berkat orang berdosa, berkat diri kita, berkat Tuhan. Ada 3 berkat yang kehilangan kalau kita membalas. Membalas nampar puas, ngelabrak wanita tobat puas, bisa balas suami puas. Mungkin suami bisa balas istri puas, menantu bisa balas mertua puas. Tapi waktu engkau puas dengan pembalasanmu, maka engkau kehilangan 3 berkat. Berkat kekayaan orang berdosa yang nyakiti saudara, berkat orang benar atas diri kita, dan berkat Tuhan atas anak cucu kita juga nanti akan kehilangan. Tangkap ya, saudara, jangan main-main dengan firman. Saudara pikir firman ini tidak hidup, firman ini hidup saudara. Kalau saya hari ini bisa hidup dalam berkat sampai melihat anak-anak hidup, menikah, cucu, punya semua yang hari ini saya berkata, itu salah satu saya tidak pernah membalas. Apa yang saya nikmati hari-hari ini dengan berkatnya Tuhan, itu salah satunya saya diberkati. Karena tiap kali saya disakiti, saya tidak pernah membalas. Kalau saya membalas maka impas. Tapi berkat hari itu yang Tuhan sudah sediakan ketika saya tidak membalas, saya menikmati berkat daripada orang yang nyakiti saya, berkat
orang benar, karena saya tetap jadi benar, tidak kehilangan, ditambahkan lagi, dan berkatnya Tuhan sampai anak cucu Tuhan itu sediakan buat saya dan saudara. Makanya hari ini siapa yang disakiti hati, walaupun raja tega, senyum-senyum. Karena senyatanya berulang kali dalam khotbah saya selalu berkata, senyatanya orang yang menyakiti hidupmu itu adalah orang yang memberkati hidupmu. Tangkap ya, orang yang menyakiti hidupmu adalah orang yang memberkati hidupmu. Tanpa saudara sadari. Kok bisa? Ya jelas bisa. Karena kekayaan orang berdosa disimpan untuk orang benar. Berarti kekayaan orang-orang yang nyakiti, tanpa mereka sadari, mereka sedang mentransfer harta kekayaan berkatnya kepada kita. Makanya orang yang menyakiti kita adalah orang yang memberkati kita. Setelah dia berkati kita, jangan kita bales kutuki mereka. Tangkap ya saudara. Kalau kita senyatanya diberkati oleh orang yang nyakiti kita, kita balas dengan mengutuki, maka kita itu impas. Makanya berkati orang-orang yang menyakiti, berkati musuhmu, doakan, ampuni. Karena senyatanya orang berdosa itu sedang memberkati kita. Suamimu menyakiti sedang memberkati. Bu, saya disakiti suami, mertua, ipar. Bersyukurlah karena suami, mertua, ipar sedang memberkati hidupmu. Jadi ndak usah marah. Makanya saya ajari kalau disakiti senyum. Karena senyatanya terima kasih engkau sudah memberkati aku. Mungkin temanmu menfitnah hidupmu. Ndak usah marah sama temanmu. Senyatanya temanmu sedang memberkati hidupmu, kekayaannya, berkatnya dialihkan ke atas hidup kita. Jadi kita tidak usah marah. 3 hal. Orang benar balasannya adalah kebahagiaan. Orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucu. Orang benar menikmati kekayaan orang berdosa. Makanya berkat itu ada di atas kepala orang benar. Berkat kebahagiaan, berkat warisan anak cucu, dan berkat kekayaan orang berdosa. 3 berkat yang ada di atas kepala orang benar. Makanya siapa yang dihina-hina orang kaya, ndak apa-apa. Itu nanti kekayaannya transfer loh saudara. Tenang, ndak apa-apa. Jujur. Orang yang mungkin bisa menghina kita pasti orang yang kaya, pasti orang yang jauh lebih makmur dari hidup kita. Mungkin orang yang bisa menginjak-injak hidup kita, orang yang punya kuasa, orang yang lebih statusnya di atas hidup kita. Itu pun nanti akan dipindahkan kepada saudara. Jadi saudara tidak ada poin apapun, sudahlah, yakinlah. Orang berdosa nanti dikejar oleh malapetaka. Saudara dan saya tidak usah ngiri dengan orang berdosa yang gemuk segar. Karena senyatanya hanya tinggal tunggu jatuh waktunya. Saudara dan saya yang jadi orang benar disakiti tinggal tunggu indah pada waktunya. Pilihan ada di tangan kita. Kalau kita tahu indah pada waktunya, saudara tetap sukacita aja menjalani masa-masa disakiti, masa-masa dirugikan, masa-masa dikhianati, masa-masa difitnah, tidak apa-apa. Ini proses untuk memberkati kita. Di samping orang berdosa itu adalah alat untuk membentuk karakter kita. Makanya ndak usah marah dengan suamimu, ndak usah marah dengan wanita tobat, ndak usah marah dengan mertua yang galak, ndak usah marah dengan orang yang ambil istrimu, ndak usah marah dengan anak-anakmu. Senyatanya mereka adalah alat Tuhan untuk melatih karakter kita dan alatnya Tuhan, jembatan Tuhan untuk memberkati kita lebih. Jadi orang-orang yang disakiti hari-hari ini mengucap syukurlah buat orang-orang yang lagi munculkan, terutama di masa sukar. Tidak apa-apa, orang nyakiti saudara, saudara respon benar, saudara sedang dibentuk karakter Kristus. Nanti orang ini yang akan memberkati saudara tanpa
tanpa kita sadari ini cuman jembatan buat Tuhan itu memberikan berkat. Salah satunya memberkati orang benar, yaitu dengan cara apa saudara? Dengan cara waktu kita disakiti, kan ada ayatnya di 1 Petrus 3 ayat 9. Jangan membalas caci maki dengan caci maki, kejahatan dengan kejahatan. Untuk itulah engkau dipanggil dengan panggilan berkat. Jadi waktu kita tidak balas, maka kita juga dikejar kebahagiaan, dikejar berkat, dikejar warisan anak cucu, ya, dikejar apalagi saudara menikmati kekayaan orang berdosa. Makanya hari ini berkat itu ada di atas kepala orang benar. Saudara percaya hari ini orang benar itu akan menikmati balasannya adalah kebahagiaan, dikejar. Bayangin saudara, kita yang bercucuran air mata tapi dikejar kebahagiaan. Makanya firman Tuhan itu suka kalau saya baca. Orang benar itu tetap kenyang di masa kelaparan. Kenapa? Karena orang benar walaupun di masa kelaparan, disakiti, kekurangan, mereka hidupnya itu tetap dikejar kebahagiaan. Makanya orang benar tetap kenyang di masa kelaparan. Kalau kita baca ayat ini aneh juga. Di masa kelaparan tetap kenyang. Itu karena salah satunya orang benar itu selalu hidupnya dikejar kebahagiaan, berkat, warisan, bahkan kekayaan orang-orang berdosa sudah disimpan buat orang benar. Sehingga hari ini kita percaya kita orang benar tetap menikmati kekayaan. Saudara dan saya hari ini yuk kebahagiaan orang benar, kebahagiaan balasannya itu apa? Kita lihat Ayub aja. Ayub dikejar kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Tuaiannya lipat, bahagianya sampai anak cucu, menikmati janji Tuhan dan rencana Tuhan. Itu kebahagiaan yang ngejar. Saudara pikir, saudara dalam perjalanan hidup walaupun menderita sebagai orang benar, mengalah itu sakit, ngampuni itu sakit. Tapi percayalah, yang mengejar kebahagiaan orang benar itu berkat yang melipat, ya. Yang pertama tuaian yang melipat, kebahagiaan anak cucu mengejar saudara, janji-janji Tuhan mengejar saudara, dan rencana Tuhan yang mengejar saudara. Hari ini kebahagiaan itu nikmati saudara. Saudara bukan hari ini, percayalah, saudara yakin saya sudah berikan tip beberapa ibu-ibu yang lagi ngalami proses tidak enak, baik proses keuangan, proses apapun, bapak-bapak juga. Yakinlah, kalau sesuatu itu membuat imanmu lemah, membuat hatimu kotor, segera buang. Contohnya gimana Bu Eli? Misalnya, saudara lagi buka usaha, buka toko lagi sepi. Iblis pasti datang, nggak mungkin. Kalau orang sudah lihat masalah, iblis pasti datang. Iblis tahu kalau saudara lagi lihat toko sepi, iblis pasti datang. Makin lama makin sepi, kamu makin tidak bisa bayar angsuran. Kalau ini saudara tahu, pikiran iblis mulai tidak buat saudara imannya bangkit, ya buang, stop. Paksakan, pikirkan, oh enggak, Tuhan itu pasti mencukupkan hidupku. Tuhan itu pasti memberikan aku jalan keluar. Tuhan pasti melimpahkan berkat yang luar biasa. Kita sendiri yang bisa paksa pikiran kita. Kalau ibu-ibu lagi disakiti, ada kata-kata seperti orang konseling tadi berkata, Bu, masa Bu suami saya berkata, istriku sewaktu-waktu bisa aku usir karena aku sudah tidak cinta, tidak punya rasa. Kalau itu yang saudara pikiri Bu, nanti ibu kotor hatinya, iman ibu lemah, ibu tidak punya kekuatan bangkit, lebih baik ibu buang. Jangan tahu itu sudah melemahkan iman, ibu pikiri. Toh hidup bukan ditentukan apa kata suamimu. Suamimu bisa berkata sewaktu-waktu aku bisa mengusir istriku karena aku tidak cinta. Tapi bukan Tuhan. Percayalah, bukan ibu yang diusir, tapi orang berdosa, wanita itu yang diusir. Karena ibu dikejar kebahagiaan, wanita itu dikejar malapetaka. Ibu yang menang, ibu ndak usah takut. Itu yang perlu kita pikirin hari-hari ini. Tangkap ya, jadi orang benar itu tenang. Saudara lagi dikejar kebahagiaan. Orang dikejar kebahagiaan itu nanti lihat tuaian lipat, ya, kebahagiaan sampai anak cucu, dikejar janji Tuhan dan rencana-rencana Tuhan yang indah. Yang kedua, orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucu. Saudara percaya, dengan kita berbuat benar, ternyata tanpa kita sadari kita sedang meninggalkan warisan.
Makanya saya sering kali kalau khotbah bilang, orang berbuat baik itu jangan pernah merasa rugi, karena kita sedang investasikan hidup kita dalam kerajaan Allah. Investasi apa yang tidak pernah rugi? Ya investasi kerajaan Allah, karena semuanya pasti ditambah-tambahkan. Makanya kalau kita investasi berbuat baik dengan suami, berbuat baik dengan mertua, tanpa kita sadari kita sedang menginvestasikan hidup kita dalam kerajaan Allah, yang pasti semuanya akan ditambah-tambahkan sampai anak cucu. Ada warisan keteladanan. Saudara, waktu saudara ngampuni, itu warisan keteladanan nanti dikopi sama anak-anak. Apa yang saudara lakukan di copy paste. Saudara bisa ngampuni, keteladanannya ada. Saudara jadi istri yang setia, keteladanan untuk anak ada. Saudara jadi seorang yang baik, keteladanan. Mungkin kita tidak meninggalkan harta yang banyak, tapi percayalah, warisan keteladanan itu tidak pernah habis. Harta ditinggal tidak habis 7 turunan. Buktinya sampai keturunan kedua, ketiga bisa habis dalam sekejap. Yang namanya harta, warisan harta benda yang saudara tinggalkan buat anak cucu, itu bisa habis. Tapi warisan keteladanan itu tidak akan pernah habis. Warisan orang benar yaitu akan menikmati yang menuai sampai anak cucu tidak pernah habis. Makanya warisan keteladanan, warisan semua yang ditambahkan, dan warisan berkat sampai anak cucu, itu 3. Hari ini yuk orang benar, jangan takut dikejar berkat, karena ada warisan keteladanan. Ini diperhitungkan selamanya. Warisan semua ditambahkan, warisan berkat sampai anak cucu. Saudara dan saya makanya semangat ya. Hari ini siapa yang lagi disakiti, jangan simpan semua. Sampah dibuang. Bu, dia sudah buat saya rugi sampai saya bangkrut. It's okay, enggak apa-apa. Ada seorang ibu yang ditipu ponakannya sendiri. Uang tabungannya dari muda sampai tua. Ibu ini hemat sekali. Ya, sampai mau beli apa-apa ndak berani, makan enak ndak berani. Kerjanya cuman buka mata, duit. Duitnya segunung, saudara. Ya, ndak nikmati. Makan ndak berani, jalan-jalan ndak berani, semua diukur mahal. Sayang ya kalau daripada dibuang. Bahkan ada orang yang kaya ini, pikirannya gini, saudara. Saya sampai gini, ya ampun Tuhan, orang ini orang kaya, dia bisa bilang ini, ndak buat apa sih makan enak-enak, toh makan enak juga jadinya nanti dibuang di toilet, katanya gitu. Dibuang di toilet, semua yang dimakan itu kan jadinya ampas, dibuang di toilet. Bayangin saudara, orang kalau sudah seperti ini kikir ya, uang itu dihitung detail ya. Nanti misalnya dia bisa ngomong gini, orang harus berhemat. Mungkin keluar uang 500 rupiah, nggak kerasa. Tapi 500 rupiah, coba hitung dikali 1 tahun, berapa kalau bisa dihemat. Waduh, saya juga mikir juga, ya bener kalau dihitung. Ayo 1.000 kamu hemat, 1 hari aja menghemat 1.000. Kalau dikali 1 tahun, 1 bulan 30.000. 1 tahun berapa? Kali 12, itu 1.000 kalau sekali. 1.000 kalau keluar 1 hari, 5 kali 1.000, 5.000 kali 30, 150 kali 12 berapa? 1.800.000 selama 5 tahun berapa? Waduh, hitungannya seperti itu. Saudara lihat ya, uangnya 1 gunung, apa-apa ndak berani. Sekali dihabiskan 1 gunung, dalam sekejap dihabisin ponakannya, uangnya dibawa kabur. Sekarang error, sekarang hun. Karena dia mengumpulkannya, tapi yang ngambil ponakannya cuman bagian ngumpulin. Setelah 1 gunung uangnya super duper kaya, habis dihabisin ponakannya, hanya sekejap. Orangnya sekarang error. Makanya saya percaya, ibu-ibu, bapak-bapak, ndak usah takut. Apa yang Tuhan sudah titipkan berkat hari ini,
Jangan pernah merasa bahwa hari ini kalau ndak hemat-hemat. Saudara percayalah, orang hemat boleh. Tapi Tuhan selalu tetap mau kita juga enjoy life. Saudara percaya, kalau kita punya berkat hari ini kelihatannya serba sedikit. Saudara yakinlah, Tuhan itu tahu kapasitas setiap orang benar. Semakin hatimu tidak melekat sama Tuhan, saudara hari ini yakinlah berkat Allah itu semakin luar biasa. Saudara percaya hari ini Tuhan melihat apa yang ada di hatimu. Semakin kau tidak cinta duit, saudara cinta Tuhan, berkatmu pasti luar biasa. Ya, warisan keteladanan, warisan semua ditambahkan buat warisan berkat sampai anak cucu itu sudah disediakan. Saudara tidak perlu takut. Ada banyak orang yang mulai nangis, sedih. Kenapa? Ya, saya ketemu dengan seseorang kemarin, dia bilang gini, Bu, saya itu dari anak kecil sudah siapin harta. Waktu itu saya memang sukses. Anak saya 3 punya masing-masing aset. Saya belikan satu-satu waktu anak-anak masih kecil. Saya sudah belikan rumah untuk 3 anak saya. Saya sudah sewa-sewakan supaya nanti kalau sudah selesai ini harta buat anak-anak saya. Tapi karena masa krisis pandemi terjadi, Ibu tahu sekarang anak-anak saya nggak punya aset. Semua sudah saya jual untuk bayar hutang. Saya cuman bilang, nggak usah disesali. Hidup ini dijalani aja. Walaupun kelihatannya uangmu habis sampai keturunanmu habis, Bapak masih punya warisan keteladanan. Warisan keteladanan orang benar itu sampai anak cucu loh Pak. Bapak mungkin hari ini meninggal, tidak meninggalkan rumah buat 3 anakmu, tapi Bapak percaya warisan keteladanan Bapak sebagai orang benar, keturunan Bapak ada di pemandangan Tuhan. Kalau pemandangan Tuhan, keturunan orang benar tidak pernah meminta-minta, selalu memberi pinjaman. Itu artinya Bapak yakin warisan keteladanan sudah Bapak tinggalkan. Warisan semua ditambahkan, warisan berkat sampai anak cucu, semuanya Tuhan yang jamin. Kalau Tuhan yang jamin, yakinlah dia tidak pernah ingkar akan janji-janjinya. Makanya hari ini tidak usah takut. Siapa yang sudah kehabisan aset buat anak-anak, tidak usah disesali. Jalani tetap jadi orang benar, karena berkat ketika ada di atas kepala orang benar, maka engkau sedang meninggalkan warisan buat anak cucu. Yang ketiga yaitu orang benar menikmati kekayaan orang berdosa. Siapa orang berdosa? Kekayaan orang yang nyakiti kita, yang merugikan kita, yang menfitnah kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan takut, hari-hari ini istirahat, tidur, ndak usah mikir ya apapun. Siapa yang lagi disakiti hati, mulai sekarang katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat orang-orang yang nyakiti aku, karena itu orang yang memberkati aku. Wow, keren saudara ya. Senyum, suami habis nyakiti ndak usah kayak Daniel, senyum, berkati. Tangkep ya. Jadi sekali lagi jangan pernah membalas supaya tidak kehilangan 3 berkat. Berkat kekayaan orang yang nyakiti kita, berkat orang benar, dan berkat Tuhan sendiri. 3 berkat ini selalu saudara simpan. Karena begitu pengampunan 3 berkat ini pasti dapat. Tapi kalau saudara balas impas 3 berkat ini hilang, betapa ruginya kita. Sudah disakiti cuman puas untuk membalas, tapi 3 berkat sampai berkat juga ada warisan yang saudara tinggalkan, itu semua nanti akan hilang. Makanya lebih baik sekarang yuk jadi orang benar. Percayalah, dikejar kebahagiaan, saudara pasti ada berkat. Kejar kebahagiaan. Malam ini tidur ya, berkati. Siapa yang lagi disakiti, malam ini tidur langsung berkata. Kalau suami istri, langsung sapa suamimu. Ngomong minta maaf, tidak apa-apa. Ya, belajar untuk merendahkan hati. Bu, nanti dianggap keset, tidak apa-apa. Keset tapi dapat 3 berkat. Oh, oke. Tidak ada artinya. Keset kan cuman dihina oleh manusia, tapi ditinggikan sama Tuhan. Jadi tidak perlu takut. Kalau dihina manusia, tidak ada ruginya kok. Paling saudara dihina-hina. Memang kamu istri yang bakal aku usir. Kamu mau apa? Ya udah, biarin hidup mati itu
ada di tangan Tuhan. Orang jahat merekakan mau ngusir, sama Tuhan malah direkakan yang baik. Ya seperti ibu itu, temannya bawa kabur rumahnya, diganti sama Tuhan rumah yang jauh lebih besar di kota yang lebih besar. Itu semua karena apa? Karena ibu ini tidak membalas. Coba kalau hidupnya membalas, sakit hati terus. Sakit hati itu balasan loh. Orang mungkin mikir sakit hati itu bukan pembalasan. Sakit hati itu pembalasan, saudara. Makanya lebih baik hari ini, yuk ampuni. Jadi malam ini doakan orang-orang yang nyakiti saudara. Mungkin wanita tobat, doakan Tuhan, aku memberkati wanita tobat, ampuni dia. Berikan dia jodoh pekerjaan yang baik. Kita lepaskan berkat ya buat orang-orang yang nyakiti kita, supaya ketika kita melepaskan berkat, maka berkat 3 itu ada menyertai kita. Bahkan kita sudah sediakan warisan. Tangkap ya saudara, yuk kita berdoa. Kalau saudara ingat orang yang nyakiti saudara, malam ini sebutkan, berkati, ampuni, doakan. Sudah, itu bagian kita. Selebihnya urusan Tuhan. Orang yang dikejar malapetaka bukan bagian kita. Sudah, ndak usah bingung kapan pembalasannya. Wong dikejar malapetaka, mana ada orang enak sih? Saudara pikir orang yang ambil suami orang, orang ambil istri orang berani mengusik biji mata Tuhan, itu semua dikejar malapetaka, jatuh pada waktunya. Kita dikejar kebahagiaan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami percaya, kami sebagai anak-anak-Mu hari ini, kami sadar berkat di atas kepala orang benar. Kami tahu, kami mau berdoa, kami memberkati saat ini, mengampuni saudara. Sebut orang-orang yang nyakiti saudara, yang menyakiti, yang bawa uangmu kabur, yang membuat hidupmu sakit, menderita. Saat ini kami mengampuni, memberkati Tuhan. Saat ini bahkan Tuhan, kami mengampuni Tuhan. Kami gak mau mengutuki lagi Bapak. Ampuni kami kalau selama ini kami masih sakit hati. Ampuni malam ini kami gak mau sakit hati, supaya berkat Tuhan itu tidak hilang atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau istirahat, kami menikmati berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Biar kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Doakan saya, besok saya pelayanan di Manado ya. Mungkin kalau besok kalau live agak malaman dikit atau bagian dikit ya. Tuhan Yesus memberkati.